Film ini berawal ketika dua negara saling berperang satu sama lain. Salah satu negara tampaknya berhasil menangkap beberapa pasukan musuh dan mereka pun dipenjara di sebuah tahanan internasional. Namun sayangnya terjadi sebuah kerusuhan di dalam penjara tersebut hingga akhirnya beberapa tahanan berhasil kabur. Dari kejadian itu, salah seorang bernama James Rowan tampaknya membawa sebuah virus misterius yang bisa membuat seseorang berubah menjadi zombie. Karena ketika ia mencoba kabur dari kejaran polisi, salah seorang wanita yang ia jadikan tawanan berusaha kabur dengan cara menggigit dirinya. Tetapi wanita itu justru berubah menjadi zombie saat sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejak saat itu, wabah virus zombie pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota, hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengkarantina kota tersebut dan menamainya dengan zona karantina agar wabah zombie tak menyebar ke wilayah yang lain. Atas kejadian tersebut, seorang jenderal sebut saja Pak Agus ini kemudian memerintahkan beberapa pasukan khusus untuk masuk ke dalam zona karantina mencari seorang dokter bernama Dr. Julian yang mereka yakini sebagai orang yang membuat virus zombie itu, berharap ia bisa menciptakan vaksinnya. Selain itu, mereka juga harus menemukan salah satu teman James bernama Ivan yang juga merupakan bahan eksperimen dari Dr. Julian agar mereka bisa menggunakan tubuh Ivan yang kebal terhadap virus untuk menemukan vaksinnya. Sebelum pergi, sang jenderal memperingatkan pada tentara bahwa mereka hanya memiliki waktu 72 jam saja untuk menyelesaikan misi tersebut sebelum kota itu diledakkan menggunakan bom nuklir. Ternyata alasan mengapa sang jenderal sangat ingin menemukan vaksinnya karena putranya juga sudah terkena wabah zombie, sehingga ia berharap agar para pasukan khusus itu berhasil menemukan keberadaan Dr. Julian. Tanpa berlama-lama, dua skuad pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Markus pun segera memasuki zona karantina untuk menemukan target mereka. Dan setelah mereka tiba di sana, betapa mengerikannya kondisi kota itu, karena di sana sudah tidak ada orang lagi, bahkan mereka juga menemukan beberapa zombie yang mati secara mengerikan. Lalu ketika beberapa zombie mulai mendatangi mereka, para pasukan khusus itu pun langsung menggunakan kemampuan menembak serta kemampuan bela diri mereka untuk menghentikan serangan para zombie tersebut. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Kapten Markus akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mundur terlebih dahulu dan mencari jalan lain, yang mana hal itu membuat mereka sempat terpisah dengan skuad kedua. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie tanpa disadari, ternyata skuad kedua berhasil menemukan beberapa kendaraan lapis baja dari markas tentara yang letaknya tak jauh dari sana, sehingga mereka pun bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk menjelajahi seluruh kota tanpa perlu khawatir terhadap serangan para zombie. Saat mereka tiba di pusat kota, mereka sempat melihat ada beberapa anggota gangster yang juga berhasil selamat dari wabah zombie. Tetapi Kapten Markus menyuruh mereka untuk mengabaikannya saja karena mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Lalu setelah mereka tiba di tempat tujuan, para pasukan khusus itu pun segera membersihkan seluruh gedung itu dari para zombie yang tinggal di sana. Dan tampaknya para zombie itu bukanlah sebuah halangan bagi para pasukan khusus yang memiliki kemampuan tinggi seperti Markus dan yang lain. Awalnya Markus dan yang lain mampu membersihkan para zombie itu dengan mudah, namun tanpa disadari, tiba-tiba segerombolan zombie yang entah dari mana datangnya langsung mengeroyok mereka, yang mana hal itu membuat salah satu anak buah Markus terluka cukup parah. Kemudian saat mereka tiba di tempat tujuan, mereka pun langsung menggeledah seluruh tempat tersebut, namun tampaknya Dr. Julian sudah tidak ada di sana lagi. Dan mereka pun sempat bertengkar karena salah satu tentara berniat untuk segera mengakhiri nyawa si tentara yang sebelumnya telah tergigit oleh zombie. Si tentara yang tergigit pun sadar bahwa ia hanyalah beban bagi teman-temannya jika ia sampai berubah menjadi zombie, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri, sementara Kapten Markus dan yang lain memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu informasi tentang Dr. Julian dari markas pusat. Lalu saat salah satu tentara muda bernama Ryan mencoba mengecek komputer yang ada di sana, ia tak sengaja menemukan sebuah rekaman tentang Dr. Julian yang mengatakan bahwa ia sempat melihat adanya sekelompok tentara zombie yang mampu bergerak secara berkelompok dan menangkap beberapa warga yang masih hidup, sehingga ia memutuskan pergi dari sana untuk mencari tempat yang lebih aman. Ryan mengatakan bahwa rekaman itu dibuat 36 jam yang lalu, yang mana hal itu menandakan bahwa ada kemungkinan Dr. Julian masih hidup dan ia pasti sedang berada di suatu tempat.
Di sisi lain, Ivan yang kini menjadi pemimpin dari kelompok gangster yang berhasil bertahan hidup itu menyadari bahwa ada tentara yang menembak salah satu anak buahnya, sehingga ia pun sangat marah dan menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan para tentara tersebut. Sementara itu, ketika dua adik kakak ini sedang bersembunyi di dalam Indomart, tanpa disadari mereka justru bertemu dengan Dr. Julian yang saat itu sedang kehausan dan sedang mencari nutrisari dingin. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Markus dan yang lain selesai memakamkan rekan mereka, mereka pun kembali melanjutkan pencarian Dr. Julian melewati dataran luas hingga mereka tak sengaja menemukan banyak sekali tumpukan manusia yang telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa kendaraan lapis baja mulai mendatangi mereka yang mana hal itu membuat Markus dan kawan-kawan tak punya pilihan lain selain menyamar di dalam tumpukan orang-orang tersebut. Lalu ketika kendaraan itu tiba, ternyata kendaraan itu dikendarai oleh para tentara zombie yang jauh lebih pintar daripada zombie lainnya. Bahkan mereka juga berhasil menangkap Ryan dan membawanya pergi bersama para tawanan lain yang masih hidup. Para tentara zombie itu kemudian membawa Ryan dan tawanan lainnya menuju ke suatu base camp yang telah dibangun oleh para zombie tersebut, di mana di sana terdapat lebih banyak tawanan lagi termasuk Dr. Julian serta dua orang kakak beradik ini. Melihat hal itu, Ryan pun segera menghubungi Markus untuk menunjukkan lokasi miliknya dan ia juga mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan Dr. Julian sehingga Markus berencana untuk menerobos masuk ke dalam markas tersebut. Tetapi karena di sana terdapat banyak tentara zombie bersenjata lengkap, Markus akhirnya memiliki ide agar mereka bisa masuk ke sana tanpa ketahuan, yaitu dengan cara menyamar sebagai tentara zombie. Tampaknya para tentara zombie yang ada di sana tak menyadari bahwa Markus dan yang lain sedang menyamar, sehingga Markus dan kawan-kawan berhasil masuk dengan mudah dan menemukan keberadaan Ryan. Awalnya mereka berencana untuk membawa Dr. Julian saja, namun salah satu tentara bernama Lau mengatakan bahwa mereka tak bisa membiarkan orang-orang ini begitu saja, yang mana itu membuat salah satu tentara bernama Johnny sangat kesal karena orang-orang itu hanyalah beban bagi misi mereka. Pada akhirnya, Markus setuju dengan Lau untuk membawa orang-orang itu bersama mereka dan saat mereka hendak kabur, tiba-tiba para tentara zombie menyadari mereka sehingga terjadilah pertarungan antara para tentara pasukan khusus melawan para tentara zombie. Di tengah pertempuran itu, entah mengapa Johnny justru meninggalkan Markus dan tentara wanita bernama Kira yang saat itu sedang berjuang melawan para tentara zombie. Bahkan Johnny juga mengatakan pada yang lain bahwa Markus telah tergigit oleh zombie itu. Di sisi lain, ketika Markus dan yang lain berusaha kabur, Lau yang sebelumnya telah tergigit menyuruh Markus dan Kira untuk segera pergi sambil membawa bocil bernama Alicia. Sementara ia mencoba menahan para zombie tersebut, tetapi pada akhirnya Lau pun dimukbang oleh para tentara zombie yang jumlahnya terlalu banyak. Setelah cukup jauh, Alicia menyuruh Markus untuk kembali karena kakaknya masih berada di sana. Namun sayangnya, Markus tak bisa melakukan hal itu karena ternyata kakak Alicia telah tergigit oleh salah satu zombie. Sementara itu, saat Johnny dan yang lain hendak pergi ke tempat penjemputan, tiba-tiba mereka bertemu dengan dua orang warga yang berhasil selamat dari wabah zombie. Tetapi entah mengapa Johnny justru menembak mereka berdua, yang mana itu membuat si tentara koboi kesal dan langsung menghajar Johnny. Tanpa disadari, ternyata dari kejauhan terlihat beberapa gangster yang sedang mengawasi mereka. Lalu setelah mendapatkan perintah menyerang, para gangster itu pun langsung menembaki para tentara hingga membuat si pria koboi tertembak dan meninggal dunia. Johnny dan yang lain kemudian mencoba bersembunyi di salah satu bangunan yang dulunya merupakan sebuah penjara, tempat di mana Dr. Julian melakukan percobaan pada beberapa tahanan yang ada di sana. Menyadari bahwa Dr. Julian lah yang sudah membuat mereka kehilangan banyak orang, Johnny dan tentara berambut putih sebut saja Kevin ini langsung menyerang Dr. Julian. Namun untungnya Markus datang tepat waktu dan menghentikan aksi mereka. Di sana Kevin pun kebingungan mengapa Markus masih hidup, padahal sebelumnya Johnny mengatakan bahwa mereka telah mati, dan Markus pun menceritakan bahwa Johnny sengaja pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tak hanya itu, Markus juga berhasil menemukan keberadaan mereka karena sebelumnya ia sempat menaruh alat pelacak pada kantong Dr. Julian, yang mana hal itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa Johnny tega meninggalkan kaptennya sendiri.
Johnny lalu mengatakan bahwa kapten mereka hanyalah orang lemah yang lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada misi mereka, dan di sana Markus akhirnya marah hingga ia menunjukkan kemampuan bela dirinya pada si Johnny. Setelah itu, mereka pun memasukkan Johnny ke dalam salah satu ruangan dan mengurungnya di sana. Sementara Markus mencoba mencari tahu mengapa Dr. Julian menciptakan virus berbahaya dan menggunakannya pada manusia. Di sana, Dr. Julian akhirnya menceritakan bahwa dirinya disuruh oleh para petinggi militer untuk menemukan sebuah obat yang bisa membuat para tentara berubah menjadi lebih kuat dari manusia lainnya, agar mereka bisa memenangkan peperangan yang sedang terjadi. Tetapi sayangnya, hanya beberapa orang yang memiliki kekebalan terhadap virus, salah satunya yaitu si James Rowan yang sebelumnya kabur dari penjara, sehingga jika virus itu masuk ke dalam orang biasa, orang itu pun akan berubah menjadi zombie dan pada akhirnya terjadilah wabah virus zombie yang dapat menyebar dengan sangat cepat. Keesokan harinya, saat terbangun akibat mimpi buruk, Markus mencoba menenangkan Alicia dengan cara berjanji bahwa ia pasti akan membawa Alicia ke tempat yang aman dari para zombie. Markus kemudian menemui Johnny dan di sana ia berharap Johnny mau bekerja sama dengan dirinya karena ia tahu bahwa Johnny sebenarnya bukanlah orang jahat. Tetapi entah mengapa sekarang justru Kevin dan Kira yang berencana membawa Dr. Julian pergi karena mereka berdua sudah tidak bisa mempercayai siapapun. Tanpa disadari, tiba-tiba dari arah belakang, para gangster yang dipimpin oleh Ivan langsung menembaki mereka semua, yang mana hal itu membuat para tentara terpaksa harus melakukan adu tembak melawan para gangster, hingga akhirnya mereka berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Lalu setelah mereka sudah cukup jauh, Kevin dan Kira mengucapkan salam perpisahan pada Markus dan yang lain sambil mengatakan bahwa mereka ingin memulai sebuah kehidupan yang baru, karena ternyata Kira mengalami trauma mendalam akibat melawan para zombie. Pada akhirnya, Markus pun mengatakan pada sang jenderal bahwa ia berhasil menyelamatkan target mereka dan mereka sedang membutuhkan jemputan, sehingga tanpa berlama-lama, sang jenderal pun langsung mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemput mereka semua. Tak lama kemudian, ketika sang jenderal datang bersama anak buahnya, entah mengapa tiba-tiba Johnny mengarahkan senjatanya sambil melucuti senjata Markus. Dan setelah semua aman, sang jenderal pun langsung menembak Dr. Julian hingga ia meninggal dunia. Tampaknya sang jenderal tak ingin seluruh dunia mengetahui bahwa ialah yang sudah menyuruh Dr. Julian menciptakan virus zombie tersebut, sehingga ia harus membersihkan Dr. Julian terlebih dahulu. Selain itu, ia juga sudah mengancam bahwa ia akan menyakiti orang tua Ryan jika ia tidak menurut, yang mana hal itu membuat Ryan pun terpaksa menuruti permintaan sang jenderal untuk menyimpan seluruh data yang ada di dalam laboratorium milik Dr. Julian. Setelah selesai, sang jenderal langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Markus dan kawan-kawan, dan akibat suara tembakan itu, para zombie pun mulai berdatangan ke arah mereka sehingga Markus harus membawa Johnny yang sudah terluka parah untuk kabur dari kejaran para zombie tersebut. Sayangnya karena Johnny sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ia meminta maaf pada Markus karena dirinya telah dibodohi oleh sang jenderal, dan ia pun menyuruh Markus untuk pergi agar ia bisa mengungkap kebusukan sang jenderal, sementara ia akan menahan para zombie yang mengejar mereka. Dengan kekuatan terakhirnya, Johnny berusaha menduel para zombie itu, namun pada akhirnya ia tak bisa mengalahkan semua zombie, dan ia pun langsung dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Singkat cerita, 19 jam sebelum kota itu dibom nuklir, Markus yang sangat kesal menyuruh Ryan untuk pergi meninggalkannya karena ia sudah muak dengan semua pengkhianatan yang telah anak buahnya lakukan pada dirinya. Markus kemudian membawa Alicia ke suatu tempat yang cukup aman agar mereka tak dikejar oleh para zombie. Tetapi tampaknya Alicia tak bisa bertahan lebih lama lagi karena ia sempat tergigit oleh salah satu zombie yang sebelumnya mengejar mereka. Meski begitu, Markus tetap membawa Alicia hingga saat mereka sedang tertidur. Tiba-tiba Markus melihat Alicia yang sudah berubah menjadi zombie datang menghampirinya dan langsung menyerang dirinya. Tanpa disadari, ternyata semua itu hanyalah mimpi karena Alicia masih baik-baik saja. Dan karena Markus mulai ketakutan, ia pun berencana pergi meninggalkan Alicia sendirian. Tetapi saat para zombie mulai berdatangan, Markus pun tak tega meninggalkan Alicia sendirian dan langsung melawan para zombie tersebut. Markus kemudian meminta maaf pada Alicia sambil berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Alicia.
Namun tanpa disadari, tiba-tiba dari belakang Ivan dan anak buahnya datang dan langsung menangkap mereka berdua. Ivan yang dulunya merupakan tawanan perang tampaknya sangat kesal dengan orang-orang dari negara Markus yang sudah memenjarakan dirinya. Dan kekesalannya tak hanya sampai di situ, Ivan juga semakin marah saat ia tahu bahwa ternyata orang-orang dari negara Markus lah yang sudah menciptakan wabah virus zombie tersebut. Awalnya, Ivan berencana menghukum Markus dengan menyuruh Alicia untuk menembaknya, tetapi tanpa disadari, saat Ivan melihat kalung milik Alicia, ternyata Alicia merupakan putri dari James Rowan yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Atas kejadian tersebut, Ivan akhirnya mau mendengarkan penjelasan dari Markus tentang dirinya yang telah dikhianati oleh atasannya sendiri, yang mana hal itu membuat Ivan akhirnya menerima Markus dan Alicia untuk bergabung dengan kelompoknya. Meski begitu, Markus mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-menerus berada di kota ini karena sebentar lagi para militer akan menghancurkan seluruh kota dengan menggunakan bom nuklir, sehingga mereka berencana untuk keluar dari kota dengan memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh Ivan. Ivan kemudian memberikan beberapa perlengkapan senjata pada Markus karena ia sekarang sudah menjadi bagian dari mereka. Lalu mereka pun segera pergi menuju ke perbatasan, di mana di sana terdapat beberapa teman Ivan yang merupakan kelompok relawan berada. Saat sudah hampir sampai, Markus dan Alicia sempat menikmati pemandangan pantai yang letaknya tak jauh dari perbatasan, yang mana hal itu membuat Markus teringat dengan istrinya lagi. Bahkan ia mulai menganggap Alicia sebagai putrinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata sang jenderal mengetahui bahwa Markus berencana menerobos perbatasan bersama orang-orang dari kelompok Ivan, sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan siapapun yang ingin melewati perbatasan. Sang jenderal kemudian menyuntikkan sebuah serum milik Dr. Julian pada dirinya, dan tampaknya serum itu merupakan serum khusus yang bisa membuat tubuh manusia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ketika Markus dan Alicia hampir tiba, mereka justru tak sengaja masuk ke wilayah berbahaya, di mana di sana terdapat banyak sekali ranjau darat. Dan saat para zombie mulai menghampiri mereka, para zombie itu pun seketika meledak karena mereka tak sengaja menginjak ranjaunya. Di tengah kekacauan tersebut, Markus akhirnya berhasil menyelamatkan Alicia dari para zombie, dan saat ia berusaha melawan para zombie itu, tiba-tiba Ryan dan para relawan lainnya datang membantu Markus untuk mengalahkan para zombie. Singkat cerita, saat mereka sudah tiba di dekat perbatasan, salah seorang relawan, sebut saja Yuli, ini mengatakan pada Markus bahwa mereka dulunya merupakan relawan kesehatan yang datang untuk membantu menyelamatkan orang-orang. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun akhirnya terjebak di sana, dan Yuli mengatakan bahwa jumlah mereka saat ini ada lebih dari 200 orang. Mendengar hal itu, Markus kemudian menyuruh Yuli untuk membawa semua orang pergi dari kota, karena sebentar lagi sebuah bom nuklir akan dijatuhkan di kota tersebut, yang mana hal itu membuat Yuli kebingungan bagaimana mereka bisa membawa banyak orang di tengah wabah zombie. Tetapi karena mereka sudah tak punya banyak waktu lagi, Markus akhirnya menyarankan pada mereka untuk berperang melawan para zombie tersebut. Dan saat Markus mengatakan bahwa Alicia kebal terhadap zombie, Yuli pun merasa bahwa mereka bisa saja menemukan vaksinnya, sehingga mereka harus menyelamatkan Alicia tak peduli apapun yang terjadi. Singkat cerita, setelah semua orang bersiap-siap, tanpa berlama-lama mereka langsung menerobos dan melawan para zombie yang ada di sekitar perbatasan, hingga terjadi peperangan antara pasukan manusia melawan pasukan zombie. Sayangnya, karena para zombie itu terlalu banyak, Yuli pun menyuruh Markus untuk segera membawa Alicia pergi, karena dialah satu-satunya harapan umat manusia untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie ini. Tanpa berlama-lama, Markus segera membawa Alicia menuju ke tempat yang aman, tetapi sayangnya Markus ternyata sempat tergigit oleh salah satu zombie, yang mana hal itu membuat dirinya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia lalu menyuruh Alicia untuk segera pergi ke perbatasan sambil membawa buku miliknya. Dan tak lama kemudian, saat Markus mulai berubah menjadi zombie, entah mengapa perkataan Alicia justru membuat dirinya teringat kembali dengan kenangan-kenangan masa lalu, hingga ia sadar bahwa dirinya memiliki misi untuk menyelamatkan Alicia, meski ia kini sudah berubah menjadi zombie. Setelah berjuang cukup lama, Markus, Alicia, Ryan, Yuli, dan para relawan lain akhirnya berhasil menerobos para zombie hingga mereka tiba di perbatasan, di mana di sana terdapat banyak sekali tentara yang sedang menjaga perbatasan tersebut.
Menyadari bahwa Markus sudah tiba, sang jenderal pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menembak Markus dan yang lain, tetapi tak ada satupun tentara yang berani, karena di antara mereka terdapat ibu-ibu dan juga anak-anak. Markus kemudian mencoba menyerang sang jenderal dan karena sebelumnya sang jenderal sudah menyuntikkan serum khusus, ia pun bisa mengimbangi kekuatan Markus dengan sangat mudah. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama karena Markus akhirnya berhasil mengakhiri nyawa sang jenderal. Para tentara yang tak tega dengan Alicia dan yang lain akhirnya menyuruh mereka untuk masuk, tetapi entah mengapa tiba-tiba Markus mulai mengamuk tidak jelas, yang mana hal itu membuat Ryan terpaksa harus mengakhiri nyawa sang kapten yang kini sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Di akhir film, terlihat bahwa Markus kini telah bersatu kembali dengan istrinya, sementara Alicia kini menjadi kunci untuk menghentikan penyebaran wabah zombie. Lalu film pun tamat.